Halo guys, jumpa lagi dengan Sukmakun dan hari ini kita akan kembali unboxing sebuah handphone yang baru saja saya beli dari toko ijo. Sukanya memang belanja di situ ya, jarang banget belanja di marketplace lainnya karena memang interface-nya juga enak, enteng kan kalau toko ijo itu dibandingin sama aplikasi sebelah yang toko oren itu emang agak-agak berat-berat gimana gitu. Tapi ya itu terserah teman-teman ya, kalau memang sukanya belanja di sebelah ya nggak masalah juga buat saya. Toh duit-duit teman-teman juga. Nah, ini kita dapat sebuah handphone dengan budget di bawah 2 juta. Kadang-kadang kalau cari handphone di bawah 2 juta itu kita ekspektasinya mungkin agak sedikit diturunin. Tapi ini berhubung ada yang kasih paket lebih, kenapa nggak kita coba saja. Ini dia Samsung Galaxy M12. Pertama kali HP ini keluar bikin cukup kaget. Di bawah 2 juta dikasih layar 90 Hz dengan internal 64 GB dan RAM 4 GB. Itu kayaknya too good to be true, tapi Samsung loh bisa bikin handphone kayak gini dan bisa kasih harga segitu, itu luar biasa banget. HP ini saya dapetin dengan total pembelanjaan 1.971.000 di toko ini ya, namanya tokonya Yofix. Dia ada di Jakarta Selatan. Harga HP-nya 19.39, ongkos Gojeknya 25. Tapi saya bayar cuman segini untuk seluruh tagihannya. 1.813 itu hasil nukerin poin-poin yang saya punya di Tokopedia. Jadinya cuman bayar segitu, masih ditambah cashback lagi 92.000. Jadi dapat handphone dengan varian 4/64 ini cuman di angka 1,7 jutaan aja. Itu seharga yang RAM 3 dan internal 32 ya. Jadi worth it banget lah dapat harga segitu. Biar nggak salah paham nanti cek deskripsi aja ya. Untuk isi dusnya sendiri ya standar lah ala-ala handphone Samsung zaman sekarang kayak gini. Ya cuman memang nggak dikasih casing. Isi dus bawahnya, di bawah handphonenya itu ada charger yang ini lebih bagus dari A02s. Kalau A02s itu 7,8 watt, di sini dikasih 15 watt. Padahal kalau di luar negeri A02s itu dikasih yang 15 watt juga loh. Ya mungkin buat mangkas harga juga. Untuk kabel ya standar Type C, cuman kalau dibandingkan dengan handphone Samsung zaman dulu-dulu, rasanya kok kabel USB Type C ini makin hari makin pendek. Selain SIM ejector udah nggak ada lain lagi di dalam kotaknya. Cuman ini saya nggak dapat bonus smart friend-nya ya. Nggak masalah sih, saya juga nggak kepake karena sinyalnya di Jakarta Selatan di tempat saya ini nggak terlalu bagus. Nah, ini di motif belakang dari casing Samsung M12 ini seperti ada garis-garis yang kalau dilihat sekilas itu rasanya wah ini pasti bergerigi gitu, bakal enak digenggamnya, tapi ternyata itu cuman ilusi. Ternyata ini casingnya memang cuman polosan aja dan nggak ada kerasa tekstur garis-garisnya. Itu hanya patternnya saja. Sedangkan untuk desain kameranya ini mirip banget dengan Samsung A12. Kalau di A12 sih yang diunggulkan internal penyimpanan yang lebih gede 128 dan juga RAM yang lebih besar 6 GB. Tapi dengan prosesor yang rasanya agak sedikit lebih mediocre daripada si Galaxy M12 ini. Kalau M12 ini kan sudah pakai Exynos 850 yang 8 nanometer. Jadi harusnya untuk urusan baterai dia irit banget. Kalau urusan body dia memang agak tebel ya kalau dibandingin sama A02s, walaupun baterainya sama-sama 5000 mAh. Dan untuk beratnya ini juga sedikit lebih berat, masih di atas 200 gram, tepatnya 212 gram. Di atas ada SIM ejector, kemudian di bawah ada lubang speaker single bottom firing speaker, kemudian USB Type C slot, mic, dan juga jack 3,5 mili. Sedangkan kalau di atas itu hanya ada mic keduanya secondary. Untuk tombol power ini menyatu dengan fingerprint sensor, dan di atas ini ada tombol volume up and down. Semuanya bahannya terbuat dari plastik, tapi somehow kalau menurut saya itu kualitasnya masih lebih baik daripada A12 yang pernah saya pakai sebentar. Oke, ini kita coba nyalain aja dulu handphonenya.
kalau feeling saya ini untuk sebuah seri M yang biasanya kualitas displaynya agak sedikit ditaruh di bawah seri A, kayaknya kok nggak berlaku ya di seri ini. Ini saya kebetulan juga ada A02S di rumah, punya anak saya buat gantiin Moto E 2016-nya yang kemarin akhirnya udah mati total setelah ya beberapa tahun dipakai. Dan kalau dibandingin jelas-jelas ya si A02S ini memang desain case belakangnya juga lebih simple dan elegan, dan juga kalau untuk urusan layar sih mirip-mirip lah ya, sama-sama 6,5 inch kayaknya. Saya nggak apal persis betul speknya, kalian bisa cek di gsmarena.com kalau mau cek lengkapnya. Kalau dari sisi berat badan, maksudnya berat handphonenya ya, bukan berat badan, sorry. Itu si A02S tentu saja lebih ringan, kayaknya dia sedikit di bawah 200 gram, sekitar 190 something. Dan kalau untuk kalian yang memang cari desain yang lebih slim dan lebih enak dibawa kemana-mana, itu memang kayaknya lebih masuk di Samsung A02S. Nah, ini sudah kita nyalain dan seperti biasa kita setting dahulu. Teman-teman kalau biasanya setting handphone baru itu sebenarnya nggak perlu semuanya dicentang-centang semua ya. Cukup yang paling atas itu aja pilihannya kalau di handphone Samsung. Kalau untuk urusan kayak diagnostik kemudian feedback, itu saya rasa sih nggak terlalu penting juga gitu. Tapi ya terserah teman-teman lagi gitu, kalau memang kebiasaannya udah setting-setting ikut bawaannya sih nggak apa-apa gitu. Cuman saya rasa itu juga sedikit pengaruh ke pemakaian data, jadi biasanya kalau kita mau irit, udahlah yang nggak penting itu di setting, dan juga ada urusannya sama privacy juga, itu mending nggak usah deh. Kemudian juga untuk aplikasi-aplikasi yang ditawarkan dari bawaan Samsungnya yang nggak kepake. Kalau kayak saya sih TikTok itu nggak kepake banget. Jadinya itu nggak saya install. Dan seperti yang saya duga, surprisingly secara mengejutkan, kualitas layar di M12 ini lebih bagus daripada seri A yang ada di rentang harga yang sama, dimana handphone itu adalah yang nggak lain nggak bukan A02S. Kan kisaran harganya mirip-mirip ya, cuman dia ternyata berhasil menghadirkan sebuah kualitas display yang cukup mantap. Entah karena 90 Hz-nya, lalu jadi faktor-faktor lainnya juga seperti warna, kemudian walaupun ini sama-sama resolusinya 720, tapi kerasanya bagus banget. Hanya saja untuk dark mode-nya ini nggak segelap di A02S. Memang A02S memang juga bukan AMOLED, tapi rasanya di A02S untuk dark mode-nya itu bisa sedikit lebih gelap daripada di M12. Ini menurut hasil pengamatan saya sendiri ya. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda boleh disampaikan di kolom komentar. Nah, untuk 90 Hz-nya ini dia sifatnya adaptif, jadi nggak selalu hidup ya. Mungkin itu ada bagusnya juga daripada kalau selalu hidup tapi ujung-ujungnya jadi boros baterai. Jadi dibikin adaptif sama si Samsungnya. Selain itu juga bisa kalau teman-teman mau pilih standar di 60 Hz saja, kalau memang tidak mau mengorbankan performa baterainya. Ini saya coba untuk buka beberapa aplikasi, kemudian juga nanti saya coba swipe antar aplikasi itu gimana. Dia dengan RAM 4 GB, apakah dia cukup mampu handling semua, banyak kita buka banyak aplikasi. Ya sejauh ini sih memang ya belum ada settingan akun apa-apa yang nyangkut. Ini hanya saya sekedar buka secara default saja beberapa aplikasi, kemudian nanti kita akan swipe antar aplikasi. Dan ternyata enteng banget gitu, nggak ada tanda-tanda nge-lag. Mungkin juga terbantu sama layar 90 Hz nya. Swipe rasanya sih swipe di sosial media kayak di Instagram gitu bakalan enak banget di layar 90 Hz itu. Untuk kameranya, dia untuk kamera belakang itu perekaman
video di bagian belakang bisa Full HD sampai 30 fps. Kalau dibanding sama A02s, hasilnya bisa sedikit lebih baik. Saya tidak bilang jauh lebih baik ya. A02s juga hasil perekaman videonya nggak jelek gitu. Walaupun memang belum ada stabilisasi dan lain-lain, tapi untuk kualitasnya cukup oke lah, nggak goyang-goyang banget gitu. Ya mungkin kalian bisa pakai tripod atau mungkin stabilizer gimbal gitu ya kalau memang mau pakai handphone ini buat ngerekam. Kalau untuk hasil kameranya antara yang wide sama ultra wide ada sedikit perbedaan warna. Yang ultra wide itu hasil warna merahnya di sini kelihatan agak pucat, sedangkan kalau di lensa normalnya, lensa utama, itu hasil warnanya cukup bagus. Saya rasa cukup sekian dulu hasil review singkat dan impresi pertama saya tentang Samsung M12 ini. Terima kasih sudah menonton.